Oke teman-teman, pecinta otomotif dan pecinta mobil-mobil masa kini dan masa dulu. Kita kembali lagi, nggak kembali lagi sih. Kita mulai di episode pertama ngobrol seputar Fitment. Ada narasumber kita ini Mas Bugi di sebelah kita ya. Mas Bugi ini adalah owner Grid Corolla tahun 1995. Ya, oke. Nah, Grid Corolla ini merupakan mobil idaman remaja, bapak-bapak, om-om, masa lalu dan masa kini. Betul kan? Nah, kita sekarang mau ngebahas poinnya aja di ngopi-ngopi itu adalah ngebahas hanya fitment aja. Jadi kita nggak ngebahas mesin, nggak ngebahas interior, nggak ngebahas cat. Pokoknya cuma fitment. Karena apa? Karena makin bagus fitment mobil kita, itu makin menentukan posisi mobil kita di mata orang-orang. Betul Mas Bugi? Betul. Oke. Sekarang kita balik ke Mas Bugi. Coba terangin Mas Bugi. Ini lebar pelek berapa? Peleknya apa dulu? Ini Brabus monoblok 3 Ya. Ring 17, lebarnya 8. Monoblok 3, ring 17, lebarnya 8. Oke. ET-nya berapa? ET 30. ET 30. Terus ini pakai spacer apa enggak, Mas? Pakai spacer 4 mili. Oke, teman-teman, dia pakai spacer 4 mili berarti ET jadi 26 ya? 6, betul. Oke, 26. Ini bannya pakai Falcon ZX ZE 914. Ya. Nah, ini Falconnya ini ukuran berapa, Mas Bugi? 205 40. Waduh, cakep 205 40 ukurannya. Tipis ya berarti. Setahu gua 195 enggak ada ya? 195 ada, tapi jadinya dari belakang kecil banget sih. Terlalu tipis berarti, Iya. terlalu narik ya. Cungkring jadinya. Cungkring ya. Nah, ini masih ditambahin spacer lagi nih sama Mas Bugi. Kalau misalnya lihat pakai kelingking gue nih, tuh. Ini kelingking gue udah mau nggak masuk nih. Tuh, udah kena apa namanya? Udah kena oli semir ban ya. Oli lagi. Oke. Nah, sekarang Mas Bugi mau jelasin nih. Ini kalau setelan segini gesrot apa enggak nih? Kalau cuman sendiri atau berdua sih nggak gesrot. Tapi kalau bertiga berempat ya ada gesrot-gesrot lah. Oke. Nah, ini gesrotnya kayak gimana, terus rasanya gimana, nanti abis ini kita coba tes jalan sama tes di apa? Didudukin penuh di belakang ya. Jadi kita bisa tahu nih ini sebenarnya gesrot apa enggak nih, oke? Ya, oke. Kalau gitu kita coba tes. Oh iya, buat fitment depan sama nggak sama belakang? Sama, depan pakai 4 mili juga spacernya. Oke, bisa dilihat ke yang depan nih. Berarti yang depan juga pakai 4 mili nih. Fitmentnya sama belakang ya. Oke, kalau gitu abis ini kita coba testing jalan sama testing ngayun ya di belakang ya, Mas Bugi ya. Oke teman-teman, pecinta ngopi jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, menurut Mas Bugi sendiri, kenapa Mas Bugi milih monoblok 3 nih buat grid? Kenapa nggak velg kayak yang lebih hits gitu? Kayak mungkin velg JDM kayak SSR atau Workmeister atau mungkin velg mercy yang lain kayak AMG gitu. Kenapa mesti monoblok 3 gitu? Apa mau jadi simbol status? Karena kan velg kita tahu sendiri harganya luar biasa. Ya, Pertama gue emang suka pelek ini. Terus kebetulan kemarin tiba-tiba ada yang jual murah. Nego. Akhirnya dapet lah, harganya lumayan oke. Nah itu gue belum dapat mobilnya nih. Gue mikir kan kalau misalnya gue punya boxer juga, tapi kalau gue colok di boxer, gue harus ngubah fitmentnya lumayan banyak. Oke. Akhirnya cari kali ya buat mobil harian, ya udah dapatnya dengan harga yang masih oke lah. Greco lah pilihan gue. Kalau boleh tahu nih, Mas Bugi ngangkat monoblok 3 nih di angka berapa ya? Buat info ke teman-teman pecinta velg juga nih. Ya masih kepala 3 sih. Wih, kepala 3 teman-teman. Kepala 3 tuh bukan 3 juta ya. 30-an ya berarti ya? Bener ya? Ya, 30-an. 30 gede apa 30 kecil nih? 30 kecil banget. 30 kecil banget. Oke, berarti sekitar 37 38 kali ya. Itu 3 gede. Oh, itu 3 gede. Oke, jadi gede sama kecil tuh masih relatif ya. Tergantung. Oke. Terus suspensinya nih pernya pakai apa nih, Mas Bugi? Gua pernya custom, tapi shocknya itu punya Karimun Wagon R. Wah, punya wagon nih, teman-teman. Shocknya punya wagon ya berarti ya. Karimun yang Wagon R. Karimun Wagon R. Oke, sip. Ini travelingnya enak gak buat hari-hari?
hari-hari sih cukup menurut gue ya, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras. Menurut gue sih cukup aja, pas lah. Cukup aja teman-teman. Oke, berarti ban pakai Falcon, terus suspensinya pakai Wagon R dan perek custom ya berarti ya. Custom. Customnya kalau boleh tahu dari mobil apa nih? Apa grid juga yang dipotong atau pakai per lain? Gue nggak nanya-nanya, gue cuma bilang gue pengen settingannya enak, udah gitu dan dikasih begitu. Aduh, ya kalau bisa kita lihat nih, ini nyelupnya sedikit nih. Jadi dibilang masih ada jarak juga enggak ya. Dia agak nyelup sedikit aja. Nah, terus jarak ini caster ya berarti ya. Kalau di spring ini casternya setelannya juga udah enak nih teman-teman. Casternya yang depan 3 jari, yang belakang juga sekitar 2 jari 3 jari lah ya. Jadi imbang nih. Terus finishing brass sama silver juga gue bilang masuk sih ngelihatnya. Jadi mobil jadi eye catching banget nih, teman-teman. Oke, sip. Kita habis ini langsung testing jalan, terus testing kita mainin mobilnya ya. Kita travelingin mobilnya biar bisa tahu bantingannya tuh kayak gimana, rasanya gimana. Terus kalau misalnya bawa perempuan tuh, perempuannya bakal protes apa enggak nih mobil pendek begini ya enggak? Karena kan pasti mobil 90-an yang dipendekin sama mobil sekarang standar tuh agak jauh tuh travelingnya tuh. Mobil standar yang masih zaman sekarang kan pasti mainnya enak tuh, empuk lah ya. Kalau mobil zaman itu kan mungkin agak keras kali. Oke teman-teman, kita coba testing dulu ya. Ini kita di dalam mobilnya Mas Bugi buat kita testing. Sebenarnya gesrot ini bertiga ya, sama Mas Alvan ini, kameramen kita ikut di belakang. Ini bertiga gesrot nih. Ini gesrot depan doang tadi gara-gara inner fendernya lepas duduk. Oh, tapi kalau belakang gesrot ya? Kalau main pasti agak bunyi. Agak bunyi dikit ya. Tuh sebelah kiri tuh ya. Belakang, iya. Tapi kalau misalnya spacer 4 milinya dilepas lebih aman lagi dong, Mas? Aman, nggak bakal gesrot kalau 4 milinya dilepas mah. Oh, ini karena Mas Bugi pengen setipis mungkin ya. Jadi emang kita kan makin tipis pasti makin manis ya Mas Bugi. Jadi Mas Bugi pengen setipis mungkin, pengen semepet mungkin. Jadinya dia mengorbankan kenyamanan sedikit. Sebenarnya bukan kenyamanan sih. Kalau nyaman sih masih nyaman, suspensinya enak ya. Enak, masih enak. Tapi dia mengorbankan suara sedikit ya. Mungkin kalau pakai lagu-lagu yang heavy metal, mungkin yang gesrot-gesrot ini bakal tenggelam kali ya. Betul. Nah, itu agak-agak gesrot. Tapi kalau bawa perempuan gesrot begini nggak Mas? Kalau berdua mah enggak. Oh, ya. Ini karena bertiga sama kameramen berarti ya, jadi agak gesrot. Nah ini. Oke, ya. Pokoknya kalau ada ayun-ngayun gitu barulah gesrotnya kayak gini. Oh, kayak jatuh grek gitu baru gesrot ya. Berarti ini kayak shock breakernya juga agak dikerasin nggak sih? Emang agak keras tapi gue minta tetap empuk, jadinya malah gesrot. Mungkin kalau misal bener dikerasin baru aman sih. Tapi jadi karena Mas Bugi pengen masih empuk, jadi dia mengorbankan suara sedikit ya, jadi agak ngayun gesrot gitu dikit aja tapi. Sebenarnya sih biar berdua aja, biar nggak ada yang nebeng. Iya, karena ini mobil buat pacaran ya. Iya, oke siap. Tuh teman-teman, ini kelihatan lagi kedengeran masih agak gesrot sedikit ya. Tapi gue penasaran sih kalau spacernya dilepas tuh tampilannya jadi gimana, terus dinaikin juga gimana gitu. Cuman kayaknya sih mungkin kalau tampilan nggak jauh beda karena 4 mili itu kan tipis banget segini kali ya. Lumayan. Oh, lumayan kelihatan ya. Oh iya. Kalau sebelumnya gue nggak pakai 4 mili, ya kopong aja. Agak kopong ya. Iya. Ya ini adalah suka duka mobil keren ya, karena no pain no gain ya teman-teman ya. Jadi ya karena Mas Bugi juga pemain udah lama ya, udah lebih dari 15 tahun. Jadi mungkin dia udah biasa sama bunyi-bunyi begini bener ya. Betul. Nah, jadi ya kalau emang pengen lebih ganteng emang kita harus mengorbankan sisi, bukan kenyamanan sih karena ini masih empuk ya, sisi suara sedikit ya, jadi agak gesrot dikit banget karena kan grid Corolla tuh bukan independen ya. Betul, masih. Jadi kalau dia bermain tuh teman-teman, dia tuh bermainnya itu lurus tuh begini. Kalau independen dia masuk begini ya. Kalau Mercy, BMW atau sedan-sedan Jepang yang gede-gede tuh dia begini mainnya. Tapi kalau grid begini, jadi mungkin kalau miring atau agak main tuh pasti gesrot ya. Tapi cukup oke lah. Cukup oke sih kalau buat gue. Sebanding sama tampilan, suara juga masih ya bunyi-bunyi sedikit masih oke lah. Tapi kan ini karena kameramen kita juga ikut kali ya. Jadi kalau buat berdua sih nggak separah ini bunyinya ya. Kalau berdua sih nggak bakal bunyi belakangnya. Oke teman-teman, itulah
ngopi episode pertama. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Oh, karena hari ini cerah dan lancar. Oke, teman-teman, tetap stay in di acara ngopi karena makin tipis makin manis. Jadi buat vitamin untuk mata kita. Oke, makasih Mas Gui ya. Yo, sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di acara ngopi episode kedua.